budaya, nama budaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai review film Confucius. Nah, Confucius atau Konghucu itu merupakan seorang filsafat yang lahir pada tahun 552 sebelum Masehi di Kerajaan Lu di rejim dinasti Tang. Kerajaan Lu dibentuk dari 3 klan keluarga besar, yakni klan Jixi, klan Sushi, dan klan Mengxi. Sebagai seorang terpelajar, Konghucu dipercaya menjadi wali kota sebuah kota bernama Chengdu. Karena kota yang dipimpinnya maju dan makmur, Konghucu pun diangkat menjadi menteri hukum untuk menggantikan seorang menteri dari klan Qi, yakni Qi Yiru Pinci, yang baru saja meninggal. Di tradisi Qi, para budak dari keluarga atau pengikutnya harus ikut dikuburkan juga dengan mayat sang bangsawan tersebut. Nah, jadi seperti sebuah kurban gitu ya. Nah, dari pembantaian tersebut loloslah satu budak anak-anak yang bernama Cikong. Nah, anak ini mampu lolos berkat bantuan dari Zilu atau muridnya dari Konghucu itu sendiri. Nah, ketika Konghucu pulang dari pertemuannya dengan raja, Konghucu kaget melihat anak kecil Cikong ini sudah terluka. Lalu pasukan dari bangsawan Qi tadi datang dan meminta untuk menyerahkan anak tersebut. Namun, Konghucu tetap mempertahankan anak itu. Lalu pada saat acara Winter Sacrifice, ketua klan Jixi menyatakan pendapat hadirin tentang apakah ritual kematian harus ditunda atau dibatalkan karena salah satu di antara 10.000 ekor burung pegar mencabut ekornya sendiri. Nah, di sini ketua klan Sushi, Su Shunwu, memberikan kecaman keras dengan menganggap bahwa ritual pengorbanan ini harus tetap dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada dewa, dan burung tersebut harus dilepaskan sesuai keinginan langit atau surga, dan semua pihak menyetujui pernyataan Su Shunwu. Terjadilah perdebatan mengenai hak hidup makhluk hidup. Dengan hal ini, Konghucu langsung membahas mengenai anak yang ingin dikurbankan agar dia meminta untuk tidak melanjutkan tradisi ini. Nah, disinilah Konghucu juga berhasil memenangkan sidang tersebut sehingga Cikong, anak kecil tadi yang lolos dari pembunuhan massal itu selamat dan menjadi muridnya. Setelah kejadian ini, raja melihat kemampuan Konghucu dalam ilmu pengetahuan itu sangat bagus. Konghucu diangkat menjadi menteri hukum. Pada saat menjadi menteri hukum, Konghucu ini sangat pintar dalam menyusun strategi perang sehingga sulit ditebak, dan dia juga memiliki sikap yang tenang dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Di tengah perjalanan, salah satu murid Konghucu yang paling setia yaitu Yan Hui menghampiri dan memohon kepada Konghucu agar dapat ikut melakukan pengembaraan bersama Konghucu. Mereka pun terkejut karena seluruh murid Konghucu yang dulu pernah ada di kerajaan pun ikut melakukan pengembaraan. Di dalam peristiwa ini ada satu kalimat yang kembali menyadarkan Konghucu, karena dahulu Konghucu hidup dalam keserakahan sehingga ingin memiliki dan menguasai banyak wilayah. Salah satu nasihat yang diberikan oleh Yan Hui kepada guru Konghucu yaitu sebagai berikut: sebelum kita mengendalikan orang lain, kita harus bisa mengendalikan diri kita terlebih dahulu. Kemudian Konghucu bersama murid-muridnya tahun demi tahun terus mengajarkan tentang kepedulian dan kemanusiaan. Ini berlangsung sangat lama, sampai pada suatu ketika kematian Yan Hui datang, dan ini menjadi pukulan berat yang dialami oleh Konghucu karena Yan Hui adalah murid yang paling dekat dan diharapkan menjadi penerusnya. Pada akhirnya pada tahun 484, kondisi kerajaan diliputi dengan peperangan sehingga Konghucu bersama murid-muridnya mulai mencari wilayah yang aman dan bebas dari peperangan. Kemudian pada saat itu juga kerajaan Lu kembali
memanggil Konghucu untuk dapat kembali ke kerajaan. Kemudian pada tahun 479 sebelum Masehi, Konghucu mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 73 tahun. Perjuangan, pengorbanan, dan kepiawaian Konghucu inilah yang terus diwarisinya pada dunia. Semua orang akan selalu mengenang dan meneladani cinta, kesetiaan, kepiawaian, ilmu yang diajarkan oleh Konfusius atau Konghucu yang diteruskan oleh seluruh murid-muridnya di seluruh dunia hingga akhir zaman. Adapun beberapa teori yang mengkaji film Konfusius antara lain yang pertama yaitu teori korespondensi. Dalam film Konfusius banyak menghadirkan pemikiran-pemikiran dan teori tentang pengelolaan kerajaan atau negara, baik dalam mengatur kehidupan bermasyarakat maupun dalam berbagai hal, salah satunya strategi berperang dan mengelola masyarakat, tentunya menjadi ke arah yang lebih baik. Kemudian teori yang kedua yaitu teori pragmatis. Teori ini disampaikan oleh Charles. Teori pragmatis adalah teori yang meletakkan dasar kebenaran pada manfaat praktis dalam memecahkan masalah persoalan kehidupan. Hendaknya ketika kita menghadapi permasalahan, kita jangan fokus kepada permasalahan tersebut, tetapi fokusnya kepada solusi. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori performa. Teori performa adalah teori yang bertentangan dengan teori klasik. Sesuatu adalah benar atau salah dipandang sebagai suatu ungkapan deskriptif. Konghucu ingin merubah paradigma para penguasa sehingga lebih pro kepada masyarakat. Konghucu mengungkapkan persepsi hasil pemikiran untuk meyakinkan para penguasa maupun pengikutnya bahwa realitas adalah suatu pemikirannya. Kemudian teori konsensus. Teori konsensus adalah perkembangan ide lama dalam paradigma baru yang merupakan kesepakatan bersama atau suatu kebenaran. Baiklah, kita masuk kepada bab kedua terkait dengan pembahasan. Nah, di sini ada beberapa poin-poin analisis yang sangat baik sekali untuk kita ulas, terutama terkait dengan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi pada diri Konfusius atau Konghucu itu sendiri, yang sangat piawai dan terkenal dalam keharmonisan, keselarasan hidup, politik, dan pendidikan. Beberapa hal tersebut diantaranya yang pertama menjadi teladan untuk murid-muridnya. Yang kedua, berani mengubah tradisi atau adat dan kebiasaan yang sudah tidak relevan. Yang ketiga, hidup dengan penuh syukur dan tanpa rasa dendam. Yang keempat adalah memiliki visi yang besar. Kalau kita bahas satu persatu, mulai dari menjadi teladan untuk murid-muridnya, kita masih ingat pada awal cuplikan film itu diperlihatkan bagaimana tenang dan teraturnya sikap dan moralitas dari seluruh murid-murid Konfusius yang berada di pendopo pelatihannya. Mulai dari bagaimana mereka bertindak, melakukan aktivitas, belajar, makan, kerja, dan bahkan melakukan seni bela diri pada saat itu. Dalam hal ini dapat diketahui bagaimana hebatnya keterampilan seorang Konfusius itu untuk menetapkan sebuah aturan dan moralitas yang sangat manusiawi dan dapat diterima oleh murid-muridnya, sehingga kelak akan menjadi sebuah bekal yang sangat berharga bagi mereka semuanya untuk menjadi seorang yang besar. Ya. Beberapa murid-muridnya bahkan rela meninggal ya untuk melayani dan terus menemani Konfusius dalam pengembaraan dan pengasingannya. Meskipun sebenarnya mereka tahu apabila mereka menemani Konfusius, hidup mereka akan menjadi lebih sulit ya, karena semuanya serba tidak jelas dan serba terbatas. Tetapi mereka memilih untuk tetap menemaninya. Beberapa di antaranya bahkan juga rela meninggal atau rela mati untuk tetap mempertahankan cita-cita luhur sang guru. Misalnya seperti Yan Hui ya, yang kemudian mati tenggelam demi menyelamatkan seluruh kitab-kitab yang pernah dituliskan oleh Konfusius agar dapat kelak berharga di kemudian hari. Atau murid lainnya yang bernama Cilu. Cilu ini adalah seseorang yang meninggal di medan perang, yang pada saat ia meninggal demi mempertahankan kehormatan kerajaan yang ia bela pada saat itu, ia masih tetap mengenakan seperti pelindung kepala ya, itu sebagai bukti bahwa ia meninggal dengan harga diri dan martabat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Konfusius kepada mereka.
Dan ini membuktikan bahwa Konfusius bukan semata-mata hanya sosok guru bagi mereka, namun juga sudah menjadi sosok orang tua dan teladan dalam hal berpikir, bertindak, dan berucap yang sangat selaras dan konsisten dalam kebijaksanaan. Untuk poin yang kedua terkait dengan berani mengubah tradisi dan adat kebiasaan yang tidak relevan. Kita juga ingat cuplikan film di sana pada saat berkumpulnya 3 klan besar di balairung kerajaan Lu itu ya. Konfusius itu awalnya kan sebenarnya mau diangkat menjadi seorang menteri hukum ya. Tetapi pada saat itu mendapat pertentangan oleh waktu itu adalah Menteri Ji, dan kemudian ada seorang jenderal militer yang bernama Jenderal Kong yang mengatakan bahwa Konfusius telah merusak adat dan kebiasaan karena Konfusius terbukti telah menyembunyikan seorang budak laki-laki yang bernama Qi Zhekong yang kelak akan menjadi murid kesayangan Konfusius ya. Jadi Qi Zhekong ini adalah seorang anak budak yang awalnya melayani Menteri Yu. Menteri Yu ini yang sebelumnya meninggal, yang posisinya akan digantikan oleh Konfusius. Adat kebiasaan pada saat itu, apabila seorang majikan meninggal, maka seluruh budak-budak atau pelayan-pelayan yang selama ini melayaninya itu wajib untuk meninggal bersama dan dikuburkan bersama dengan majikannya. Tapi pada saat itu Konfusius menyatakan bahwa tidak ada alasan apapun dan tujuan apapun demi untuk hanya menunjukkan loyalitas dan kesetiaan budak-budak itu harus meninggal, karena apabila mereka hidup itu malahan akan menunjukkan kesetiaannya dan loyalitasnya dengan tetap menjalankan perintah-perintah atasannya sebelumnya. Ini kemudian walaupun mendapat pertentangan, kemudian ini dibela oleh raja dan kemudian Konfusius mendapatkan kemenangannya pada saat itu. Selanjutnya adalah hidup dengan penuh syukur ya dan tanpa rasa dendam. Kisah Konfusius ini ya di dalam film itu diceritakan dengan menggunakan alur yang maju dan mundur ya dan kontradiktif bagi kehidupannya ya. Yang kita lihat di awal-awal film itu mereka hidup dalam keadaan yang sangat tenang dan sangat damai di dalam pendopo pelatihannya. Kemudian ia ditunjuk menjadi seorang menteri. Kemudian pada saat menjadi seorang menteri, Konfusius sempat menjadi sangat ambisius untuk dapat memperjuangkan keinginan atau tujuannya, sampai kemudian ia harus diasingkan ya, atau kemudian diusir dari kerajaan Lu. Pada saat dia diusir dan diasingkan itu pun dia tetap mengajar. Di dalam pengajarannya itu juga ditentang, yang kemudian ada beberapa yang juga tidak setuju dengan pengajarannya sampai mereka harus kelaparan, tetapi akhirnya ia juga kembali kepada kerajaannya setelah beberapa lama. Ini semua dijalaninya dengan penuh syukur dan tanpa rasa dendam sama sekali. Buktinya ia tetap mau kembali kepada kerajaan Lu atau negaranya yang sebelumnya telah mengkhianatinya dalam tanda kutip ya. Yang terakhir adalah memiliki visi yang besar. Di sini Konfusius digambarkan sebagai seorang guru besar yang memiliki visi yang luas ya untuk keharmonisan hidup dalam hal pendidikan, musik, kemanusiaan, dan keselarasan. Dengan menyebarluaskan ajarannya melalui kitab-kitab yang dituliskannya dan kemudian menyebar ke segala penjuru melalui murid-muridnya yang hebat dan tersohor berkat pelajaran yang mereka terima dari Konfusius itu sendiri. Walaupun pada proses penyebaran ajarannya itu harus diwarnai dengan beberapa peristiwa, yaitu salah satunya meninggalnya beberapa murid-muridnya, tetapi ini membuktikan bahwa ia adalah seorang yang sangat visioner ya, yang memikirkan ke depan begitu ya, bukan hanya untuk saat ini saja. Kata-kata terakhir sebelum Konfusius meninggal pada usia 73 tahun adalah, jika dunia ini mengenalku, mereka akan melihatnya dari buku atau kitab yang saya tuliskan ini. Jika mereka tidak sepaham denganku, mereka juga akan menemukannya dalam kitab atau buku ini. Menarik lainnya yang akan saya ulas pada pembahasan kali ini adalah upaya menghentikan ritual penguburan para budak bersama mendiang tuanya. Pelaksanaan ritual barbar, seperti maraknya pemberitaan dan berbagai hasil jurnal penelitian mengenai pesugihan masih terus berlangsung hingga saat ini di tengah-tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ritual demikian tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga keluarga dan orang-orang di sekitar. Jika di zaman terdahulu alasannya adalah wujud bakti dan kasih sayang terhadap orang tua, maka di masa modern tercapainya tujuan secara instan kerap menjadi alasan untuk mengenyampingkan nilai dan norma universal. Inilah salah satu bukti nyata rintangan tercapainya cita-cita ilmu pengetahuan di tengah situasi yang demikian. Kejadian menarik lainnya adalah kecerdikan dalam menghadapi kelicikan kerajaan Qi. Kejadian tersebut adalah sama halnya dengan jalinan hubungan internasional antara negara yang harus dijaga. Ilmu pengetahuan terkait hal tersebut adalah hubungan internasional dan hukum internasional. Setiap negara kemudian haruslah senantiasa bermawas diri dan memastikan bahwa kedua belah pihak
tidak saling menyakiti satu sama lain atau tersinggung. Kesalahan salah satu pihak dapat menimbulkan perang yang menyebabkan banyaknya korban jiwa. Kedua belah pihak tentunya harus berusaha mencapai kesepakatan guna mencegah timbulnya penderitaan yang tidak diperlukan, yang justru lebih baik adalah menguntungkan bagi kedua belah pihak. Inilah rintangan ilmu pengetahuan lainnya juga dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Kejadian lainnya adalah gagal dalam menghancurkan tembok 3 klan dan kehancuran hubungan dengan raja. Pemahaman yang diyakini oleh setiap orang tentulah beragam. Setiap orang mempunyai penilaian sendiri mengenai baik buruk maupun benar salahnya suatu tindakan. Konfusius seumur hidupnya memprioritaskan kemajuan kerajaan dan sangat mempercayai kerajaan Lu. Tetapi ketidakselarasan pandangan dan latar belakang non-aristokrat serta kebencian usai merasa dipermalukan akhirnya menjadi awal kehancurannya. Kejadian yang dipermalukan maksudnya saat Konfusius memberikan argumen terkait untuk menyelamatkan nyawa Cisekong di hadapan pengadilan. Saat itu dia memberikan banyak argumen kepada pemimpin klan Cise juga. Saling serang menyerang antara politikus berbeda kubu atau partai, tetapi saling mendukung saat visi dan misi tujuannya selaras, adalah kenyataan yang sering terjadi pada saat ini. Ilmu pengetahuan mengenai politik maupun tata negara kemudian diharapkan dapat mengedukasi setiap pejabat agar berpolitik sesuai dengan kode etik profesi. Kejadian berikutnya adalah selir Wei dan kehancuran kerajaan Wei. Situasi politik sangatlah berpengaruh terhadap perdamaian dunia. Seorang pemimpin kemudian harus mampu melindungi setiap warga negaranya, sekalipun berada di situasi tersulitnya. Warga negara sepatutnya menjadi prioritasnya. Beberapa kejadian tentang pemimpin yang justru meninggalkan warganya di saat-saat tersulit itu masihlah ada. Ilmu pengetahuan kemudian bertugas untuk menanamkan nilai-nilai berharga agar keharmonisan perdamaian dunia tetap dapat dipertahankan dan dinikmati dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kejadian di mana seorang pemimpin meninggalkan warganya hanyalah salah satu contoh dan masih ada kejadian-kejadian lainnya. Kemudian yang berikut adalah hidup luntang-lantung sebagai pengembara. Ketika berada di kerajaan Wei, Raja Wei menjanjikan untuk membangun sebuah perguruan bagi Konfusius. Namun setelah dirasa kerajaan Wei itu akan mengalami kehancuran, maka dari saat itu Konfusius beserta murid-muridnya memilih untuk hidup sebagai pengembara. Nah, manusia sejatinya memang hidup dalam ketidakpastian, namun hidup menomaden seperti ini tentulah sangat sulit. Banyak masalah yang akan dihadapi dan itu tidak pasti. Ketika hidup menomaden, masa modern sendiri bukanlah alasan punahnya kebiasaan hidup nomaden. Masih ada masyarakat yang tetap hidup berpindah-pindah dan mayoritas di antara mereka tidak hidup sejahtera, seperti kelaparan misalnya, dan harus bertarung dengan berbagai bakteri dan hidup di lingkungan yang kadang bersih, kadang juga tidak bersih. Lalu kejadian yang berikutnya adalah kematian orang-orang terdekat Konfusius, yaitu Yanhui, Ranchu, dan Celuk. Kematian acap kali menimbulkan kesedihan bagi orang yang ditinggalkan, namun tidak dapat dielakkan dan pasti akan terjadi. Kejadian ini juga menggambarkan tentang bagaimana perang menimbulkan banyak penderitaan dan masih menjadi tantangan ilmu pengetahuan dalam upaya menyelesaikan persoalan tersebut, seperti perang ISIS. Adapun Yanhui seharusnya berupaya sesuai dengan kemampuan dan tidak memaksakan diri karena dapat menimbulkan. Kemudian adalah kejadian yang berikutnya adalah kembalinya Konfusius ke kerajaan Lu, yang menandai juga bahwa Konfusius telah memaafkan pemimpin klan Cise yang telah membuatnya harus diusir dari kerajaan dan juga mementingkan kesejahteraan dirinya maupun pengikutnya. Menjadi seorang filsuf yang humanis. Pada awal tayangan film, kalimat yang diucapkan oleh Kongcu yang sudah tua adalah, ide saya mengenai kesempurnaan etika, musik, kemanusiaan, dan kehidupan harmoni hanya bisa dicapai di masa mendatang. Hal ini menggambarkan bahwa situasi saat itu masih terjadi banyak perang, praktek perbudakan, dan juga penguburan hidup-hidup para pengikut maupun para budak dari penguasa yang sudah meninggal. Kongcu adalah seorang ahli filsafat yang menguasai strategi perang tanpa kekerasan. Ide besarnya tentang masyarakat beradab dan damai tidak dapat diterapkan pada masanya. Hal ini disebabkan karena untuk mewujudkan impian itu bertumbuh pada penguasa dan masyarakat itu sendiri, di mana itu di luar dari kekuasaan dirinya. Untuk menggambarkan pernyataan ini dapat dilihat dari garis waktu di mana
ini ada para filsuf pada zamannya. Ini ada Buddha Gautama, ada Lao Tzu yang menjadi guru dari Konghucu. Nah, setelah Konghucu itu masih ada Sun Tzu. Sun Tzu ini adalah seorang ahli perang, karyanya adalah The Art of War yang menggambarkan bahwa pada masa ini masih terjadi banyak perang. Kemudian ada dinasti Qin dengan karyanya Terracotta Army. Ini kelihatannya praktek dari penguburan hidup-hidup para budak dan pengikut sudah dihentikan. Ini saya dapatkan dari Lee Shu-chen, seorang arkeologis dari BBC News. Jadi mengenai Terracotta Army itu sudah menggantikan para budak yang dikubur hidup-hidup. Lao Tzu dikenal sebagai orang yang loyalitas, menjunjung tinggi tradisi dan pengayom masyarakat. Beberapa ide pemikiran Konghucu dirangkum dalam 3 bagian. Yang pertama adalah ide dasar mengenai etika, musik, kemanusiaan, dan kehidupan yang harmonis. Kedua, rakyat mentaati peraturan karena takut hukuman, tetapi seorang penguasa juga harus jujur dan berintegritas. Hanya orang kredibel yang boleh menjabat. Negara melindungi yatim piatu, orang tua, orang sakit, dan orang lemah. Dalam keadaan kondusif begini, rakyat akan hidup dengan bahagia sehingga kedamaian universal akan tercapai. Ketiga, rakyat dalam satu teritori kerajaan adalah milik kerajaan. Antar kerajaan harus saling menghormati sehingga timbul kehidupan yang damai. Yang keempat, strategi militer bertumbuh pada inovasi dan kejutan sehingga tidak dapat mudah dibaca oleh pihak musuh. Kelima adalah selalu meletakkan kepentingan negara di atas nyawa. Dengan ide pemikiran ini terlihat bahwa sikap patriotisme Konghucu dan sikap seorang politisi juga seorang ahli strategi. Paradigma kedua adalah pada saat Konghucu mendapat pertentangan karena usulnya mengenai perataan tembok pembatas 3 klan itu diruntuhkan sehingga menyebabkan perang saudara dan dirinya terusir dari kerajaan Lu. Konghucu teringat akan ajaran gurunya Lao Tzu yang mengajarkan 3 hal. Pertama, setiap kemenangan seimbang dengan sebuah kekalahan. Capailah sesuatu dengan tidak mengerjakan sesuatu. Dan terkadang tidak berkontribusi adalah kontribusi yang sebenarnya. Jadilah seperti air yang mengalir dan berkompromi dengan hal-hal lain. Konghucu memutuskan untuk pergi dan mengembara meninggalkan anak dan istrinya karena menyadari polemik kekuasaan ketiga klan ini akan penuh dengan intrik dan akan selalu menyebabkan pertumpahan darah. Paradigma ketiga adalah dalam pengembaraannya di banyak kerajaan ketika dirinya dimintai nasihat mengenai tata kelola kerajaan oleh kerajaan Wei. Ide dan pemikiran Konghucu adalah pertama, berikan rakyat kesejahteraan berdasarkan andil mereka, lakukan edukasi untuk meningkatkan moral. Kedua, masyarakat yang beradab itu akan memberikan keuntungan bagi negara. Ketiga, penguasa harus memperlakukan bawahan dengan kesopanan. Bawahan harus setia kepada penguasa. Keempat, kesetiaan dan hormat kepada leluhur adalah kunci kemanusiaan dan kehidupan harmonis. Kelima, berhati keras dan penuh nafsu adalah berbahaya dalam dunia yang penuh kekacauan. Jangan memiliki hasad berlebih dalam politik. Awal karir hingga puncak karirnya di kerajaan Lu melibatkan banyak politik dan melibatkan banyak nafsu berkuasa. Konghucu berada dalam lingkaran ambisi orang lain dan juga ambisi pribadinya. Keinginannya untuk meratakan tembok daerah kekuasaan 3 klan yang menyebabkan kekacauan juga berasal dari ambisi dirinya sendiri untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan damai yang dipimpin oleh penguasa yang adil dan jujur. Pada masyarakat monarki pada era Konghucu, keadaan siaga perang selalu terjadi, menaklukkan atau ditaklukkan. Bersinergi, bersekutu, beraliansi adalah rangkaian dari strategi yang selalu dibahas. Perjalanan Konghucu saat mengembara merubah paradigma dirinya sendiri. Pada saat ia terlibat dalam kegiatan politik sebagai petinggi kerajaan, Konghucu menggunakan politik untuk meraih lebih banyak desa untuk dimasukkan dalam kekuasaan Lu dengan harapan semakin banyak rakyat hidup sejahtera. Tetapi kesalahan utamanya seperti yang diungkapkan oleh murid kesayangannya Yang Hui bahwa Konghucu terlalu mempercayai penguasa Lu. Perubahan paradigma terjadi saat Konghucu menasihati pengikut setianya Si Lu yang diangkat menjadi tentara oleh kerajaan Wei. Konghucu menasihati Si Lu untuk tidak terlibat dalam politik walaupun tujuannya mulia, yaitu merangkul sebanyak mungkin rakyat untuk dikuasai agar bisa membagikan kesejahteraan. Terjadi perubahan paradigma, Konghucu dari seorang politisi menjadi seorang yang menjauhi politik dan meyakini bahwa edukasi sangat penting untuk meningkatkan moral, sehingga Konghucu memilih menjadi seorang guru pada saat kepulangannya ke tanah air. Selanjutnya adalah bab 3 penutup, yaitu perumpamaan tokoh dan lesson learned. Di dalam perumpamaan tokoh ini akan diambil 5 tokoh, yakni Konfusius sebagai tokoh utama, Lu Dingkong, raja kerajaan Lu, Yan Hui, murid Konfusius, Nyonya Qi Quan, istri Konfusius, dan Ji Sunxi.
Konfusius sebagai seorang Buddhis semestinya tidak terlibat terlalu jauh dalam perpolitikan. Beliau dapat fokus mengajar di pendoponya saja dan menyebarkan ajaran penuh dengan kebijaksanaan, harmoni, kemanusiaan, dan pendidikan melalui kitab-kitab yang banyak ditulisnya. Konfusius semestinya juga tidak mengusulkan tentang perataan tembok 3 klan. Konfusius semestinya juga bisa menerima kenyataan tentang kematian muridnya Yan Hui. Berikutnya adalah Lu Dinggong. Semestinya Raja Lu tidak mengorbankan sahabatnya sendiri yang selama ini telah membantu dan telah memberi bukti kesetiaannya kepada kerajaan. Dan berikutnya adalah Yan Hui. Kalau kita sebagai seorang Buddhis, semestinya Yan Hui mempertimbangkan untuk tidak mengorbankan dirinya, tidak mengorbankan dirinya sendiri untuk mengambil kitab-kitab yang tenggelam. Karena bagaimanapun kehidupan adalah sesuatu yang sangat layak dihargai dan dihormati, apalagi kehidupan diri sendiri. Bila Yan Hui hidup dan terus menemani Konfusius, tentulah ia akan berkontribusi lebih banyak lagi dalam penulisan kitab dan pendistribusian ajarannya. Kemelekatan terhadap sesuatu akan membuat kita tidak bisa berpikir secara rasional. Sedangkan Nyonya Kikuan semestinya dapat mengingatkan suaminya untuk jangan terlalu masuk ke dalam politik, yang akhirnya dapat menyebabkan dirinya diusir dan diasingkan bahkan oleh negerinya sendiri. Dan yang terakhir, tokoh Jin Shui semestinya dia mampu mengembangkan cinta kasih dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat banyak daripada mengedepankan keegoisannya untuk tetap berada dalam lingkup kekuasaan. Dan yang terakhir, lesson learned, pembelajaran yang bisa kita ambil dari film ini bahwa perjalanan hidup Hongqiu yang mempertahankan pendapat mencerminkan kekuatan hati melewati masa pengembaraan 13 tahun, mengubah cara pandang seseorang menjadi bertambah humanis karena semua penderitaan telah dilalui. Penderitaan fisik seperti kelaparan, kehilangan murid, dan pengikut kesayangannya. Ide Konfusius mengenai harmoni dan kehidupan menjadi ajaran hingga kepercayaan di dunia sampai saat ini. Pembelajaran berikutnya bahwa hukum yang dihormati dengan penuh kejujuran, integritas, dan kehormatan adalah